Sobat Kampus, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang sistem pakar. Di dalam sistem pakar, kita belajar yang pertama mengenai pengertian dari sistem pakar, kemudian aplikasi dalam sistem pakar, karakteristik sistem pakar, keuntungan dan kelebihan sistem pakar, kemudian kekurangan dan kelemahan sistem pakar, terus konsep dasar sistem pakar, komponen sistem pakar, dan arsitektur sistem pakar. Yang pertama, pengertian sistem pakar. Sistem pakar adalah suatu sistem komputer yang menyamai kemampuan pengambilan keputusan dari seorang pakar atau ahli dan memiliki suatu keterbatasan karena basis pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman seorang pakar maupun teori-teori yang ada pada bidang spesifik saja. Dan sistem pakar ini awalnya dikembangkan oleh komunitas AI pada pertengahan tahun 1960. Sistem pakar yang muncul pertama kali ini adalah General Purpose Problem Solver atau yang biasa disebut dengan GPS yang dikembangkan oleh Newell dan Simon. Adapun pengertian sistem pakar menurut para ahli, sistem pakar yaitu sebuah program komputer yang dirancang untuk memodelkan kemampuan penyelesaian masalah yang dilakukan seorang pakar. Pengertian ini oleh ahli yang bernama Durkheim. Kemudian seorang ahli yang berikutnya, Martin dan Oxman. Mereka mengatakan bahwa sistem pakar merupakan berbagai sistem yang berbasis komputer menggunakan pengetahuan, fakta, dan juga teknik penalaran tertentu dalam memecahkan sebuah masalah, yang mana masalah tersebut adalah sebuah masalah yang biasanya dapat dipecahkan oleh seorang pakar di dalam bidang atau disiplin ilmu tertentu. Kemudian karakteristik daripada sistem pakar. Karakteristik yang pertama memiliki nilai kepakaran. Memiliki nilai kepakaran ini mampu membantu user dalam menyelesaikan tugas dan juga membantu memecahkan masalah dengan memberikan solusi. Kemudian karakteristik sistem pakar yang kedua, domain. Domain tertentu ini merupakan kekhususan dari sebuah sistem pakar membidangi suatu disiplin ilmu yang tertentu. Kemudian kemampuan mengolah data yang memiliki ketidakpastian. Kemampuan ini mampu memberikan semacam pertimbangan, saran, dan juga anjuran yang sesuai dengan kondisi dari lingkungan. Kemudian karakteristik yang terakhir dikembangkan secara bertahap. Yang berikut teman-teman, kita belajar tentang keuntungan dan kelebihan daripada sistem pakar. Yang pertama, mudah berkonsultasi secara tatap muka dengan pakar atau ahli. User tidak perlu repot berkonsultasi secara tatap muka dengan pakar atau ahli. Yang kedua, memperoleh informasi valid dan reliable. User tetap bisa memperoleh informasi yang valid dan juga reliable meskipun tidak mengenal dan memiliki channel pakar-pakar yang dapat memecahkan masalahnya. Kemudian mengintegrasikan pandangan pendapat lebih dari satu pakar. Sistem pakar ini dapat diramu secara lebih objektif dan menghasilkan sebuah output yang lebih detail dan juga yang mendalam. Kemudian keuntungan yang keempat, sistem pakar memberikan respon dan juga jawaban yang lebih cepat. Memberikan respon dan jawaban yang lebih cepat tidak seperti kita bertanya langsung ke pakarnya yang biasanya harus mengobrol terlebih dahulu.
Kemudian keuntungan dan kelebihan yang kelima, menyelesaikan berbagai masalah yang dialami oleh user. Sistem pakar ini dapat berguna dalam membantu menyelesaikan berbagai macam masalah yang dihadapi atau dialami oleh user tersebut. Kemudian dapat menambah informasi bagi banyak user. Keuntungan yang berikut, dapat mengakses database secara cerdas, meningkatkan minat belajar masyarakat. Kekurangan dan kelemahan dari sistem pakar. Kekurangan yang pertama, biaya yang cukup tinggi. Kemudian waktu pengembangan sistem pakar yang cenderung lama. Kemudian laju ilmu pengetahuan yang cepat sehingga membutuhkan pembaruan atau update sistem pakar dalam jangka waktu tertentu. Kemudian dinilai reliabel dan juga valid. Namun sistem pakar tidak 100% menjamin keberhasilan karena adanya faktor-faktor lainnya yang dimiliki oleh user. Kemudian untuk dapat mengintegrasikan pandangan dan juga pemikiran dari pakar-pakar yang ada, membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga sulit karena terkadang tiap-tiap pakar memiliki pandangan dan juga pendapat yang berbeda. Kemudian user tidak akan tertarik untuk membeli aplikasi seperti ini karena harga yang mahal dan hanya berlaku untuk kebutuhan spesifik saja. Konsep-konsep dasar sistem pakar. Yang pertama, keahlian. Keahlian dapat diperoleh dari pelatihan atau training, membaca atau dari pengalaman. Keahlian itu meliputi aturan-aturan tentang apa yang harus dilakukan dalam situasi permasalahan yang strategi global untuk memecahkan masalah tersebut. Yang kedua, pakar. Pakar ini sulit untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan pakar itu sendiri. Masalahnya adalah banyak keahlian yang harus dimiliki oleh seorang agar dapat dikualifikasikan sebagai pakar. Namun dijelaskan beberapa kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang pakar, yaitu dapat mengenal dan merumuskan masalah, kemudian dapat memecahkan masalah dengan cepat. Yang ketiga, pemindahan keahlian. Pemindahan keahlian ini adalah memindahkan keahlian dari seorang pakar ke komputer dan kemudian ke manusia yang lain tapi bukan pakar. Proses ini meliputi 4 kegiatan, yaitu memperoleh pengetahuan pakar, merepresentasikan pengetahuan ke dalam komputer, kemudian mengolah pengetahuan sehingga dapat menghasilkan kesimpulan, memindahkan pengetahuan ke pengguna. Konsep dasar sistem pakar yang keempat, menarik kesimpulan. Keistimewaan dari pada sistem pakar ini adalah kemampuan nalarnya, yaitu untuk menyimpulkan sebuah masalah. Komputer diprogram sehingga dapat membuat kesimpulan. Pengambilan keputusan dilaksanakan dalam komponen yang disebut inference engine. Kemudian aturan. Kebanyakan sistem pakar adalah sistem berbasis rule. Pengetahuan disimpan dalam bentuk rule sebagai prosedur pemecahan masalah. Yang keenam, kemampuan menjelaskan. Keistimewaan lain dari sistem pakar ini ialah kemampuan menjelaskan dari mana asal sebuah solusi atau rekomendasi yang diperoleh. Oke teman-teman, apa saja komponen-komponen dalam sistem pakar itu? Di sini saya menjelaskan sedikit, ada 4 komponen sistem pakar. Yang pertama, basis pengetahuan. Basis pengetahuan merupakan inti dari suatu sistem pakar
yaitu berupa representasi pengetahuan dari seorang pakar. Basis pengetahuan tersusun atas fakta dan kaidah. Fakta adalah informasi tentang objek, pariwisata, atau situasi. Kaidah adalah cara untuk membangkitkan suatu fakta baru dari fakta yang sudah diketahui. Kemudian, mesin inferensi. Mesin inferensi berperan sebagai otak dari sistem pakar. Mesin inferensi ini berfungsi untuk memandu proses penalaran terhadap suatu kondisi berdasarkan pada basis pengetahuan yang tersedia. Di dalam mesin inferensi terjadi proses untuk memanipulasi dan mengarahkan kaidah, model, dan fakta yang disimpan di dalam basis pengetahuan dalam rangka mencapai solusi atau kesimpulan. Dalam prosesnya, mesin inferensi menggunakan strategi penalaran dan strategi pengendalian. Strategi penalaran terdiri dari strategi penalaran pasti dan strategi penalaran tidak pasti. Yang ketiga, basis data atau database. Komponen sistem pakar ini terdiri atas semua fakta yang diperlukan, di mana fakta-fakta tersebut digunakan untuk memenuhi kondisi dari kaidah-kaidah dalam sebuah sistem. Basis data menyimpan semua fakta, baik fakta awal pada sebuah sistem memulai beroperasi, maupun fakta-fakta yang diperoleh pada saat proses penarikan kesimpulan yang sedang dilaksanakan. Basis data ini digunakan untuk menyimpan data hasil observasi dan data yang lain dibutuhkan selama pemrosesan. Kemudian komponen yang keempat, antarmuka. Fasilitas ini digunakan sebagai perantara komunikasi antara pemakai dengan sistem dalam sebuah sistem pakar. Oke teman-teman, yang terakhir, arsitektur sistem pakar. Sistem pakar ini menjadi lebih dari seorang pakar, maka harus dilengkapi dengan beberapa fasilitas. Fasilitas yang pertama yaitu fasilitas penjelasan. Merupakan sebuah proses menentukan keputusan yang dilakukan oleh mesin inferensi selama sesi konsultasi mencerminkan proses penalaran seorang pakar. Karena pemakai kadangkala bukanlah ahli dalam bidang tersebut, maka dibutuhkan fasilitas penjelasan. Fasilitas penjelasan inilah yang dapat memberikan informasi kepada pemakai mengenai jalannya penalaran sehingga dihasilkan suatu keputusan. Bentuk penjelasannya dapat berupa keterangan yang diberikan setelah suatu pertanyaan diajukan, yaitu penjelasan atas pertanyaan mengapa atau penjelasan atas pertanyaan bagaimana sistem mencapai konklusi. Kemudian fasilitas yang kedua dari arsitektur sistem pakar yaitu fasilitas akuisisi pengetahuan. Fasilitas ini merupakan perangkat lunak yang menyediakan fasilitas dialog antara seorang pakar dengan sistem. Fasilitas akuisisi ini meliputi proses pengumpulan, pemindahan, dan perubahan dari kemampuan memecahkan masalah seseorang pakar atau sumber pengetahuan ke dalam program komputer untuk memperbaiki atau mengembangkan basis pengetahuan. Fasilitas ini digunakan untuk memasukkan fakta-fakta dan kaidah sesuai dengan perkembangan ilmu yang meliputi proses pengumpulan, pemindahan, dan perubahan dari kemampuan pemecahan masalah seorang pakar atau sumber pengetahuan, terdokumentasi buku dan lain-lain ke dalam program komputer, kemudian memperbaiki dan atau mengembangkan basis pengetahuan tersebut. Oke teman-teman, sekian penjelasan materi tentang sistem pakar dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekeliruan dalam penjelasan pada video ini. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua.